Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi dengan saya di podcast Usul Fikih Talk. Kali ini kita mengambil tema tentang kias. Nah, saya di sini sebagai host bernama Rina Alivia dan teman saya bernama Fatma Zahra Siltul Hasna. Nah, dia ini akan menjadi narasumber kita untuk membahas tentang kias ini. Baik kakak, langsung saja pertanyaan ya. Jadi, menurut kakak nih ya, apa yang dimaksud dengan kias itu? Jadi, kias itu analogi hukum. Maksudnya ialah analogi untuk menentukan hukum pada kasus tertentu yang tidak secara langsung diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini termasuk analogi hukum ya kak. Tapi ini maksudnya ini tentang tujuannya ini gimana ya kak? Nah, tujuannya sendiri itu untuk membandingkan suatu masalah lama dengan masalah baru yang di dalamnya itu tidak diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Stop. Oh baik, saya paham kak. Ini berarti tentang mencari kesamaan ya antara dua kasus yang berbeda-beda gitu. Nah, sip, bener banget. Nah, jadi kias itu seperti mencari kesamaan antara masalah yang sudah diatur dan masalah yang baru untuk menentukan hukum yang berlaku. Jadi begitu ya kak. Nah di sini nih saya agak kurang sedikit paham ya kak. Apakah kakak ini bisa memberikan contoh yang sering digunakan dalam hukum Islam? Nah, kayak misalnya di Al-Quran itu kan melarang minuman khamar, itu minuman keras. Nah, dengan menggunakan kias kita dapat menentukan bahwa konsumsi narkoba itu juga haram karena keduanya memiliki efek yang sama-sama merusak akal dan tubuh. Baik nih kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, secara syarat kias ini bisa diterima itu apa aja ya kak? Nah, syarat-syarat kias itu emang ada. Nah, pertama itu harus ada kesamaan ilat atau yang disebut sebab dan akibat. Nah, kedua itu harus memakai sumber yang pasti, tentunya Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalil yang menghalangi. Nah, kemudian yang terakhir, kias sendiri harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi menurut kakak ini ya, apa pentingnya kias ini kak? Nah, kias itu memiliki beberapa kepentingan dalam hukum Islam. Antara lain itu yang pertama ada mengatasi kasus baru. Jadi kias itu membantu mengatasi kasus-kasus baru yang tidak secara langsung yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada mengembangkan hukum Islam, yaitu kias itu memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih luas dan mendalam. Nah, dengan demikian itu, kias memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah berarti ini kias termasuk sangat penting ya. Nah jadi apakah ada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam kias kak? Nah, memang ada beberapa hal yang tidak boleh dikiaskan. Satu, ada hukum-hukum yang sudah jelas. Nah, hukum-hukum yang sudah jelas itu maksudnya itu yang di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah ada dan sudah diatur di dalamnya masalah-masalahnya. Kemudian hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, kemudian hal-hal atau masalah-masalah yang tidak memiliki ilat yang jelas. Seperti hal-hal yang tidak memiliki ilat yang jelas itu alasan dan sebab yang jelas tidak boleh dikiaskan. Nah, dengan demikian, kias itu harus digunakan secara hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa hukum Islam diaplikasikan secara adil dan proporsional. Nah pertanyaan lagi nih kak, apakah orang-orang seperti kita ini ya, apakah boleh membuat kias gitu kak atau melaksanakan kias gitu? Oh, tentunya nggak boleh dong. Orang-orang seperti kita itu belum boleh melakukan atau melaksanakan kias. Kita itu orang-orang seperti kita itu masih bolehnya itu kayak mengikuti kias-kias yang telah dilakukan oleh mujtahid atau ulama fikih. Nah, kemudian ada hakim syariat. Nah, hakim syariat itu maksudnya itu hakim yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam bidang hukum Islam dan dapat melakukan kias dalam memutuskan kasus-kasus tertentu. Wah penjelasan kakak ini sangat
bagus banget. Nah Kak, takutnya nih para penonton ini agak kurang sedikit paham gini Kak. Apakah bisa memberikan kesimpulan agar penonton ini bisa paham secara detail gitu Kak? Nah, kesimpulan tentang kias. Nah, kias itu adalah salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa baru dengan cara menganalogikannya kepada kasus yang telah disebutkan dalam nas Al-Quran atau hadis, karena adanya persamaan ilat atau alasan hukum di antara keduanya. Nah, kemudian kias itu ada 5 macam nih jenisnya. Satu ada kias al-aula, kias al-musawi, kias al-dalalah, kias asyabah, dan yang terakhir kias al-adwan. Kemudian ada rukun-rukun kias. Nah, terdiri dari 1 asal atau pokok, 2 furu atau cabang, 3 hukum, 4 ilah. Kemudian syarat-syarat kias nih. Syarat-syarat kias itu 1, hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinaskan, artinya hukum yang tetap berlaku. Kemudian asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama, artinya sudah ada menurut ketegasan Al-Quran dan hadis. Nah, yang terakhir, hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada kias, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada kias. Nah, terakhir nih, tidak boleh hukum furu' atau cabang terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada ilatnya atau sebab. Wah, baik teman-teman. Podcast kita selesaikan sampai sini saja nih ya Kak. Baik, sekian dari kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk seluruh mahasiswa yang mempelajari tentang usul fikih nih ya Kak, terlebih